Oke guys, jadi kalau punya uang 10 juta, bagusnya invest di mana? Ini sering banget ditanyain gitu ya. Jadi punya uang 10 juta, invest di mana dengan harapan investasinya itu tentu saja bisa menghasilkan passive income dan membawa kepada financial freedom. Oke, jadi pertama gini dulu ya. Saya harus jelasin apa adanya bahwa dengan uang 10 juta itu kalau mau passive income bisa, bukan nggak bisa ya, bisa punya passive income. Tapi kalau goalnya adalah financial freedom itu agak jauh. Kenapa? Karena gini, langsung saya kasih hitung-hitungannya aja. Anggap aja kamu invest di sebuah instrumen investasi, antara reksadana, antara obligasi, dimanapun deh, dengan uang 10 juta. Lalu kemudian anggap aja misalnya hasilnya konsisten tanpa resiko ya. Yang mana di dunia nyata ini nggak mungkin terjadi. Tapi anggap aja hasilnya konsisten. Anggaplah hasilnya 1% per bulan. Permasalahannya adalah 1% dari 10 juta itu adalah 100 ribu. Kamu bisa ngapain dengan 100 ribu per bulan gitu? Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Lalu kemudian ada yang bilang, tapi kan kalau hasilnya digulung, makin lama makin gede, makin gede, makin gede. Iya betul, tapi makin gedenya lambat banget. Lambat banget. Dan mungkin kamu perlu waktu puluhan tahun hanya untuk bisa mencapai angka 1 miliar. 1 miliar rupiah mungkin kamu perlu puluhan tahun. Permasalahannya, puluhan tahun kemudian dari sekarang, angka 1 miliar mungkin senilai 10 juta saat ini gitu loh. Karena terjadi inflasi dan segala macamnya. Artinya apa? Buat saya nggak make sense kalau dengan 10 juta diinvestasikan mengharapkan passive income yang bisa memberikan financial freedom. Meskipun begitu, masih oke daripada 10 juta itu malah dibelanjakan hal yang konsumtif, masih lebih baik diinvestasikan. Kenapa? Paling tidak dengan uang kecil kita udah terbiasa berinvestasi. Jadi investasi dengan uang kecil itu lebih kepada melatih otot kita, melatih kita membiasakan diri untuk berinvestasi. It's okay, tapi untuk mencapai financial freedom itu agak jauh. Solusi sebetulnya adalah kalau kamu punya uang cuma 10 juta, itu apa yang kamu lakukan? Kamu investasi di otakmu, di leher ke atas, di skill, di network pertemanan, di pergaulan, invest untuk ikutan workshop, invest ikutan komunitas yang bisa ngasih kamu akses ke orang-orang hebat, invest di seminar mastermind yang isinya orang-orang hebat, invest di buku yang ngasih kamu skill, invest di online course, kayak begitu. Kalau saya dulu ya, waktu uang saya masih pas-pasan, waktu saya bahkan nggak punya uang buat investasi, saya fokusnya di leher ke atas. Minim-minim kalau yang gratisan, saya banyak banget ngulik nonton YouTube, tuh kan gratisan tuh. Lalu saya kemudian rajin ikutan Instagram live, ikutan webinar-webinar atau seminar-seminar yang dimana di sana saya bisa belajar gimana cara meningkatkan skill saya, meningkatkan value saya, meningkatkan kapasitas saya, mengubah mindset saya. Sehingga akhirnya ketika semua udah terbentuk, mindsetnya udah kebentuk, skillnya udah ada, baru kemudian dipraktekin. Lalu kemudian saya membangun circle pertemanan yang kondusif, yang positif, yang nge-push saya buat maju terus. Di sanalah hidup saya berubah. Dari yang tadinya punya uang pas-pasan jadi punya uang lebih. Nah, uang lebih inilah yang kemudian diinvestasikan untuk dijadikan passive income demi mencapai financial freedom. Jangan dibalik. Jangan baru punya duit sedikit, gaji baru UMR, udah mikirnya jauh. Oh, saya mau dengan gaji UMR ini, saya bisa financial freedom. Bisa tapi lama banget. Dan ketika di perjalanan kamu yang lama ini ternyata terjadi inflasi, yang ada ya investasinya malah ambiar. Seperti itu. Nah, jadi yang benar adalah kita naikin skill kita dulu. Invest di leher ke atas. Ini sudah berkali-kali saya bilang dan saya akan terus bilang, saya nggak akan pernah capek. Karena memang ilmunya seperti ini. The one and only cara adalah seperti ini. Naikin dulu income-mu, naikin dulu skill-mu, naikin penghasilanmu. Nah, ketika penghasilannya udah besar, baru dengan gaya hidup yang dipertahankan tetap sederhana, artinya kamu punya uang lebih banyak nih. Uang lebihnya inilah yang kemudian diputar, diinvestasikan. Mau di saham, mau di reksadana, mau di properti. Sekarang gini, kamu bisa hidup dengan, anggaplah dengan 4 juta rupiah. Ekstrimnya ngomong, ketika penghasilanmu sekarang 4 juta, gaya hidupmu 4 juta, maka kamu sebenarnya nggak punya
chance lagi untuk berinvestasi. Mungkin bisa lah hemat sana sini, punya uang lebihan 100 ribu, 200 ribu, itu kamu investasikan leher ke atas. Ketika income-mu naik dari 4 juta jadi 10 juta, jadi 20 juta, jadi 50 juta, pertahankan gaya hidupmu yang 4 juta ini. Ketika income-mu 50 juta, maka kamu akan punya 46 juta untuk diinvestasikan setiap bulan. Nah, di sana baru kita mulai enak nih ngomongnya nih. Kalau kamu invest misalnya, anggap aja kamu invest 40 juta deh setiap bulan. Setahun, kamu udah punya uang 480 juta. Oke, anggaplah 500 juta biar gampang. 500 juta, 1%-nya itu udah 5 juta. Ketika gaya hidupmu 4 juta dan hasil dari passive income-mu adalah 5 juta per bulan, apa yang terjadi? Di sanalah kamu udah mulai bisa nggak kerja. Bisa nggak kerja, tapi kemudian kamu bisa tetap hidup. Passive income-mu udah bisa mengcover gaya hidupmu. Nah, sekarang pertanyaan yang harus kamu fokusin adalah gimana caranya kamu bisa mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan. Gimana caranya? Kamu belajar high income skill. Skill-skill, keterampilan-keterampilan yang bisa mendatangkan income yang banyak. Apa aja misalnya? Oh, ada banyak sekali misalnya. Belajar caranya digital marketing yang benar gitu ya. Digital marketing, belajar social media marketing, belajar Facebook Ads, belajar Google Ads, belajar public speaking, ilmu komunikasi, belajar bisnis. Oh, ada banyak banget. Ada banyak banget. Skill marketing aja ada banyak banget. Yang mana kalau kamu praktekkan, itu sebetulnya ya bisa ngasih kamu income yang besar. Karena satu-satunya skill ya menurut saya ya, yang bisa memberikan kamu income yang tidak terbatas itu adalah skill jualan. Kalaupun kamu sebagai seorang karyawan, kalau kamu menguasai ilmu jualan dan kamu ada di posisi sales, kamu berpotensi dapat income yang nggak terbatas. Nggak terbatas, karena sales itu dibayar berdasarkan performa. Kalau kamu sekarang sebagai admin misalnya, kamu jadi hidup sebagai admin, kerja sebagai admin, gajimu anggap aja 5 juta per bulan. Kamu kerja pontang-panting, lembur sana, lembur sini, paling dapat apa sih? Uang lembur, terima kasih dari bos. Dapat bonus, itu pun terbatas. Mungkin kamu sebulan maksimal dengan lemburan sana sini bisa bawa pulang uang 7 juta. Tapi kalau kamu sebagai seorang sales, dan kamu dibayar berdasarkan performamu, dan kamu benar-benar kerja pontang-panting, bolak-balik, jungkir balik, dan hasilnya luar biasa, hasilnya besar, kamu nyetak omsetnya gede, oh penghasilanmu bisa unlimited, nggak terbatas. Misalnya kamu sebagai tim sales nih, kamu sebagai seorang sales di sebuah perusahaan, kamu mendapatkan komisi 10% dari omset, contoh misalnya. Kamu ngejar gaji 50 juta, oh gampang banget, cetak aja omset 500 juta, 10%-nya 50 juta, kamu pulang masuk kantong. Pertanyaannya gimana kamu bisa nyetak omset 500 juta? Belajar caranya sales, belajar jualan, belajar ilmu sales marketing. Kamu belajar marketing, belajar gimana caranya ngebangun demand, belajar bikin orang dari nggak butuh jadi butuh. Belajar ilmu sales, gimana caranya mengubah orang yang butuh jadi pelanggan. Marketing sales kamu pelajari, hidup dimanapun, kerja dimanapun, bisa apapun kamu akan jadi. Minim-minim, kamu bisa jadi reseller punya orang, produk orang, kamu bisa jualan banyak dan kamu bisa hidup dari sana. Nah, kalau kamu mau mulai, masih bingung mulai dari mana, nih saya kenalin. Satu buku namanya 69 Strategi Marketing dan Branding. Di dalam sini ada 69 jurus, tips, strategi, gimana caranya kamu bisa meningkatkan penjualanmu. Oke, saya kasih ide ya, saya kasih contoh beberapa deh. Nah, pertama nih, kamu bisa ada jurus nomor 39. Jadi ada 69 jurus, ini nomor 39 saya kasih contohnya. Gunakan teknik retargeting. Nah, retargeting itu maksudnya apa? Bayangin, kamu udah punya calon pelanggan, lalu kemudian kamu bisa cari orang tersebut, atau kamu udah punya misalnya 5 pelanggan. Kamu bisa bilang nih ke media sosial, carikan saya 1000 orang yang mirip karakteristiknya seperti 5 orang pelanggan saya ini. Sehingga kamu bisa targetin ke mereka bahwa orang-orang inilah orang-orang yang memiliki kans yang sangat tinggi untuk beli barang darimu. Kamu punya 5 orang yang udah beli, kamu suruh misalnya Facebook atau Meta cariin 1000 orang yang sama seperti yang udah belanja ini. Itu namanya retargeting. Asik atau asik banget. Nah, gimana caranya? Ada di buku ini. Dijelasin detailnya bagaimana, tekniknya apa saja, dan nggak cuma satu. Itu dari teknik nomor 39. Ada 69 jurus di buku ini. Investasi cuma 100.000. Kamu bisa klik link yang ada di description atau di komen, nanti akan ditaruh di sana.
Kamu bisa beli dari Shopee atau TikTok Shop, dan ini kamu juga bisa dapat gratis ongkir. Asik banget. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.